Selamat siang, selamat datang dalam forum debat ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia, yaitu sistem pendidikan kepolisian. Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menjalankan tugas tersebut tentu membutuhkan sistem pendidikan yang kuat dan profesional dan juga adaptif. Namun, sistem ini tidak lepas dari kritik dan perdebatan publik. Hari ini telah hadir 3 tim kepolisian yang dihadiri dengan 3 oknum kepolisian. Namun sistem ini tidak lepas dari kritik dan perdebatan publik. Hari ini telah hadir 3 tim. Yang pertama, di sebelah kiri saya ada tim dari kepolisian. Lalu di sebelah kanan saya ada tim dari rakyat. Saya rakyat. Lalu di belakang saya ada tim dari sejarawan. Ini dari tim sejarawan. Saya akan mempertanyakan 3 pertanyaan. Hari ini kita akan membahas masalah-masalah yang ada di kepolisian. Banyak sekali kasus yang sudah terjadi yang ada di 6 tahun terakhir ini, yaitu kasus pembunuhan Brigadir J tahun 2022. Dalam kasus ini, Freddy Sambo atau mantan Kepala Divisi Propam Polri terlibat dalam pembunuhan terhadap bawahannya sendiri, Nofriansyah Yosua Huta Barat, di rumahnya pada tahun 2022. Awalnya dikira baku tembak, tetapi penyelidikan kemudian menunjukkan adanya pembunuhan berencana dan upaya menutupi fakta. Kekuasaan, manipulatif informasi, dan upaya menutupi tindak pidana oleh hukum. Kasus yang kedua, yaitu kasus kekerasan polisi terhadap warga tahun 2026. Pada Februari 2026, seorang remaja berusia 14 tahun di Tual, Maluku, meninggal setelah dipukul menggunakan helm oleh anggota BRIMOB. Insiden ini mencerminkan kekerasan aparat yang berujung pada dugaan extrajudicial violence atau kekerasan di luar hukum. Yang ketiga, polisi dan peredaran narkoba tahun 2025 sampai 2026. Laporan dari media tersebut melebihi dari 100 oknum polisi tercatat terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dalam 3 tahun terakhir, termasuk 2023 sampai 2025. Ada kasus oknum di Polres Toraja Utara dan Polres Bima Kota diduga menerima setoran dari bandar narkoba. Pemerasan terhadap turis Malaysia tahun 2024. Oknum polisi diduga meremas turis asal Malaysia selama acara besar di Jakarta. Sejumlah perwira menengah kemudian dipecat tidak hormat karena keterlibatan ini. Kasus kelima, kasus polisi menangkap mahasiswa yang dugaan suap tahun 2024. Seorang mahasiswa ditangkap karena mengunggah video oknum polisi menerima suap saat tindakan di Ternate. Meskipun video itu sekadar bukti dugaan korupsi. Kasus keenam, isu tindakan polisi saat demokrasi tahun 2025. Laporan masyarakat menyebut bahwa penanggalan demokrasi mahasiswa pada Agustus 2025 termasuk yang paling keras sejak era reformasi dengan ribuan penangkapan, tuduhan penyiksaan dan paksaan pengakuan. Kasus ketujuh, gunakan hukum untuk target kelompok tertentu tahun 2020. Pada 2020, akses polisi membubarkan dan menangkap peserta sebuah pribadi di Jakarta yang menimbulkan tuduhan bahwa aparat menggunakan hukum pornografi untuk mengindak orang LGBT. Dari semua berita yang saya sebutkan, saya akan menanyai para peserta pendebat hari ini mengenai hal tersebut. Yang pertama, apakah berbagai kasus pelanggaran hukum oleh oknum polisi di Indonesia tahun 2020 sampai 2026 menunjukkan masalah sistematis dalam institusi kepolisian atau hanya kesalahan individu semata? Pertanyaan kedua, apakah mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap anggota kepolisian negara Republik Indonesia saat ini sudah cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang? Mungkin pertanyaan ini akan saya berikan kepada tim kepolisian mengenai hal ini. Saya beri waktu sebesar 6 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Besarnya institusi dan tantangan lapangan, Polri adalah institusi besar. Terima kasih saudara-saudara.
Terima kasih saudara-saudara rakyat Indonesia yang kami hormati. Kami memahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian telah menimbulkan kekecewaan, kemarahan, bahkan ketidakpercayaan. Dari kasus penyalahgunaan wewenang, kekerasan. Terima kasih saudara-saudara rakyat Indonesia yang kami hormati. Kami memahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir berbagai kasus yang melibatkan oknum anggota kepolisian telah menimbulkan kekecewaan, kemarahan, bahkan ketidakpercayaan. Dari kasus penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, pungutan liar, hingga keterlibatan dalam tindak pidana seperti narkoba, semuanya menjadi sorotan publik dan mencederai nama baik institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Namun izinkan kami menjelaskan secara menyeluruh mengapa hal ini bisa terjadi dan mengapa menyebutnya sebagai kerusakan sistem secara total perlu dilihat dengan lebih hati-hati. 1. Besarnya institusi dan tantangan lapangan. Polri adalah institusi besar dengan ratusan ribu personel yang tersebar dari kota besar hingga daerah terpencil. Setiap hari kami menangani kejahatan jalanan. 2. Memberantas narkoba. 3. Mengamankan demonstrasi. 4. Mengatur lalu lintas. 5. Menangani konflik sosial. 6. Menghadapi jaringan kriminal terorganisir. Tekanan kerja sangat tinggi. Risiko konflik fisik dan keputusan cepat di lapangan sangat besar. Dalam organisasi sebesar ini, potensi penyimpangan individu memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, sama seperti di lembaga lain, baik pemerintah, swasta, maupun internasional. Selalu ada kemungkinan individu menyalahgunakan jabatan, namun kesalahan individu tidak otomatis berarti sistem keseluruhan rusak. 2. Mengapa kasus terlihat sering terjadi? Banyak masyarakat bertanya, kenapa hampir tiap tahun ada saja kasus polisi? Jawabannya ada beberapa faktor. A. Era keterbukaan informasi. Sekarang semua orang memiliki ponsel dan media sosial. Kasus yang dulu mungkin tidak terekspos luas kini langsung viral dalam hitungan jam. Artinya bukan semata-mata kasus bertambah, tetapi transparansi dan eksposur publik meningkat drastis. B. Mekanisme pengaduan publik semakin terbuka. Polri membuka jalur pengaduan online, hotline, dan pengawasan internal. Semakin mudah melapor, semakin banyak kasus yang terungkap. Ini justru menunjukkan sistem pengawasan berjalan. Tiga, apakah pengawasan lemah? Kami akui pengawasan belum sempurna. B. Mekanisme pengaduan publik semakin terbuka. Polri membuka jalur pengaduan online, hotline, dan pengawasan internal. Semakin mudah melapor, semakin banyak kasus yang terungkap. 3. Apakah pengawasan lemah? Kami akui pengawasan belum sempurna. Namun setiap anggota yang terbukti melanggar akan diproses oleh divisi program, dikenakan sanksi etik, bahkan diproses pidana dan dipecat. Jika sistem benar-benar rusak, maka pelaku akan dilindungi dan tidak dihukum. Faktanya, banyak anggota yang dipecat tidak hormat. Ini menunjukkan adalah mekanisme koneksi di dalam. 4.
bukan masalah sistematik. Masalah sistematik berarti kesalahan terjadi karena aturan atau struktur yang memang mendorong pelanggaran. Mayoritas anggota melakukan hal yang sama dan pelanggaran dilindungi secara institusional. Kami menolak tuduhan tersebut karena aturan resmi Polri jelas melarang kekerasan berlebihan dan korupsi. Sanksi berat diberikan bagi pelanggar dan reformasi internal terus dilakukan. Jika ada budaya yang perlu diperbaiki, itu adalah bagian di proses pembenahan, bukan bukti bahwa seluruh sistematik gagal. 5. Tekanan dan kompleksitas tugas. Polisi bukan bekerja di ruangan aman. Kami menghadapi pelaku kejahatan bersenjata, bandar narkoba besar, bahkan konflik massa dan tekanan politik dan sosial. Dalam situasi tegang, kesalahan penilaian bisa terjadi. Ini bukan pembenaran, tetapi penjelasan konteks. Kami terus meningkatkan pelatihan HAM dan standar penggunaan kekuatan, evaluasi psikologi anggota. Baiklah, terima kasih kepada tim kepolisian. Selanjutnya akan ada sesi kepada tim rakyat. Dipersilakan kepada tim rakyat, waktunya adalah 8 menit. Enggak. Standar penggunaan kekuatan, evaluasi. Waktu habis. Baiklah, terima kasih kepada tim polisi. Selanjutnya, silakan kepada tim rakyat. Waktu yang diberikan adalah 6 menit. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kami menghargai penjelasan dari Bapak pihak kepolisian. Namun sebagai rakyat, kami tidak hanya membutuhkan penjelasan. Kami membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar asli dan sistem benar-benar kuat. Pertama, kami ingin menegaskan bahwa kritik kami bukan seragam terhadap seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Kami tahu banyak polisi bekerja dengan jujur. Namun yang kami pertanyakan adalah pola yang berulang dari 2020 sampai 2026. Jika kasus terjadi satu kali, mungkin itu oknum. Jika terjadi 2 kali, mungkin kebetulan. Tetapi jika hampir setahun muncul kasus-kasus besar kekerasan, penyalahgunaan jabatan, pungli, bahkan keterlibatan narkoba, maka itu bukan kebetulan. Yang pertama, prinsip dasar. Semua warga negara sama di hadapan hukum. Konstitusi Indonesia. 1. Prinsip dasar. Semua warga negara sama di hadapan hukum. Konstitusi Indonesia menjamin bersama di depan hukum. Jika rakyat kecil mencuri karena kebutuhan ekonomi, proses hukum berjalan dengan cepat. Jika masyarakat melawan aparat, penindakan bisa tegas dengan langsung. Namun, ketika aparat sendiri melakukan pelanggaran berat, proses seringkali lama, tertutup, menurut tekanan publik, disertai dengan pembelaan awal. Ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah benar semua orang sama di depan hukum? Karena ketika penegak hukum melakukan pelanggaran, standar keadilannya harus lebih tinggi, bukan malah lebih rendah. Yang kedua, hukum setimpal dan efek jerah. Dalam sistem hukum, hukuman memiliki 2 fungsi. Yang pertama, memberi keadilan kepada korban. Yang kedua, memberi efek jerah agar tidak terulang. Jika masyarakat melihat bahwa pelanggaran aparat tidak dihukum tegas warga sipil, maka kepercayaan publik menurun, rasa ketidakadilan meningkat, serta potensi kemarahan sosial membesar. Rakyat tidak menuntut bebas denda, rakyat menuntut konsistensi. Jika warga biasa dihukum berat karena narkoba,
yang terlibat narkoba harus dihukum memang setara, bahkan lebih berat. Karena ia mengkhianati amanah. Jika warga biasa diproses secara cepat karena kekerasan, maka aparat yang melakukan kekerasan harus diproses dengan standar transparansi yang lebih tinggi. 3. Mengapa muncul persepsi tidak adil? Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat merasa keadilan tidak seimbang. Solidaritas internal dalam beberapa kasus besar sering muncul kesan adanya upaya melindungi kesamaan anggota di awal kasus. B. Proses etik dan proses pidana. Terkadang publik melihat bahwa kasus selesai di tingkat etik internal, padahal masyarakat berharap proses pidana terbuka. Narasi awal perubahan. Beberapa kasus besar awalnya dijelaskan dengan fisik tertentu, namun berubah setelah bukti publik muncul. Hal ini muncul lagi kepercayaan. Kekuasaan lebih besar tergantung jawab lebih besar. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia memiliki senjata, keuangan C. Narasi awal yang berubah. Beberapa kasus besar awalnya dijelaskan dengan fisik tertentu, lalu berubah setelah bukti publik muncul. Hal ini mengurangi kepercayaan. 4. Kekuasaan lebih besar, tanggung jawab lebih besar. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia memiliki senjata, wewenang penahanan, hak penggunaan kekuatan, akses hukum dan prosedur. Karena itu ketika jadi pelanggaran, masyarakat berharap ada standar hukuman yang lebih berat, bukan lebih ringan. Ini bukan kebencian terhadap polisi, ini tertentu logis atas tanggung jawab yang besar. 5. Masalahnya bukan semua polisi jahat. Kami tegaskan tidak semua polisi melakukan kejahatan, namun jika kasus terus muncul dari tahun 2020 hingga tahun 2026 dan masyarakat terus mempertanyakan keadilan hukum, maka ini bukan lagi masalah individu semata. Ini masalah persepsi publik terhadap sistem keadilan. Dan dalam institusi penegak hukum, persepsi publik adalah segalanya. Jika rakyat mulai berpikir bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka legitimasi hukum melemah. Waktu habis. Baiklah, terima kasih kepada tim rakyat. Selanjutnya akan disampaikan kepada tim sejarawan. 3. Waktu habis. Baiklah, terima kasih kepada tim rakyat. Selanjutnya akan kami teruskan kepada tim sejarawan. 3. Hadirin yang terhormat, terima kasih kepada kepala moderator yang telah memberikan sejarawan untuk debat hari ini. Debat hari ini membahas persoalan serius mengenai berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan oknum anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam kurun waktu 2020 sampai 2020. Terima kasih kepada moderator. 3. Terima kasih kepada moderator. Hadirin yang terhormat, debat hari ini membahas persoalan yang sangat serius mengenai berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan oknum anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam kurun waktu 2020 sampai 2026. Dari analisis kami sebagai sejarawan dari 2020 sampai 2026 yang telah didebatkan oleh rakyat maupun pihak kepolisian, sangat sensitif sekali dan penting, yaitu berbagai pelanggaran yang melibatkan oknum anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam kurun waktu 2026, serta apakah hal tersebut menunjukkan masalah sistematis atau hanya kesalahan individual. Untuk memahami secara jernih, kita perlu membeda argumen kedua pihak. Untuk memahami secara jernih, kita perlu membedah argumen kedua pihak secara objektif. Sebelumnya kami perlu membedah dari pihak tim rakyat. Dari soal pola berulang, kayak tim rakyat ini berpendapat bahwa kasus yang terus muncul dari tahun ke tahun bukanlah kejadian acak. Mereka terlihat adanya kemiripan pola. Pertama, yang sangat krusial yaitu penyalahgunaan wewenang. Kedua, kekerasan berlebihan. Ketiga, keterlibatan narkoba. Keempat, dugaan perlindungan internal. Dalam logika kelembagaan, jika masalah muncul secara konsisten dalam jangka panjang,
maka kemungkinan ada kelemahan pada sistem pengawasan budaya organisasi atau mekanisme kontrol. Argumen ini kuat karena berbasis pada pola waktu, bukan satu kasus tunggal. Soal keadilan dan persepsi publik, tim rakyat juga menyoroti rasa ketidakadilan kepada polisi. Jadi masyarakat itu sering membandingkan perihal hukum terhadap warga biasa dan hukum kepada aparat. Ketika muncul kesan bahwa aparat diproses lebih lambat, lebih tertutup atau mendapat ruang pembelaan lebih besar, maka timbul persepsi hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Persepsi ini, benar atau tidak, sangat berbahaya bagi legitimasi negara hukum. Kekuatan argumen ini terletak pada dimensi psikologis dan sosial. Kepercayaan republik adalah fondasi penegakan hukum. Tuntutan standar lebih tinggi. Tim rakyat juga menyatakan bahwa aparat harus memiliki standar akuntabilitas lebih tinggi karena memiliki senjata, memiliki kewenangan menahan, dan memiliki kekuasaan hukum. Secara teori hukum, ini masuk akal. Semakin besar kewenangan, semakin besar tanggung jawab. Dan yang kedua, dari pihak rakyat, posisi pihak polisian. Jadi tim kepolisian tidak menyangkal adanya pelanggaran, namun mereka menolak generalisasi bahwa itu adalah kerusakan sistematis. Argumen proporsionalitas, mereka menekankan bahwa Polri memiliki ratusan ribu personil. Kasus yang muncul adalah sebagian kecil dari keseluruhan. Argumen ini kuat dalam pendekatan statistik. Tidak adil menilai seluruh institusi dari segelintir pelanggar. Namun kelemahannya, argumen ini tidak sepenuhnya menjawab soal pola berulang dari persepsi publik. Dan mekanisme pengawasan ada dan berjalan. Dari tim kepolisian menegaskan bahwa ada divisi propam, ada sanksi etik, ada pemecatan tidak hormat, dan ada proses pidana. Ini menunjukkan bahwa sistem tidak sepenuhnya melindungi pelaku, dan argumen ini kuat dalam menunjukkan adanya struktur korektif. Namun pertanyaan dari rakyat adalah, apakah sistem tersebut preventif atau hanya reaktif? Dan tekanan tugas dan kompleksitas lapangan. Pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa tugas mereka berat dan penuh risiko. Ini memberikan konteks, namun konteks bukan pembenaran, melainkan penjelasan. Titik inti perdebatan kali ini yaitu perdebatan sebenarnya tidak berada pada pertanyaan apakah ada polisi yang melanggar karena kedua pihak sepakat ada. Perdebatan inti berada pada apakah pelanggaran tersebut menunjukkan kelemahan sistematis atau hanya kegagalan individu dalam semata sistem yang tetap berfungsi. Tim rakyat melihat pola sebagai indikasi sistem perlu reformasi lebih dalam. Tim polisi melihat sistem tetap berjalan karena pelanggaran tetap dihukum. Waktu habis. Baiklah, terima kasih kepada tim sejarawan. Selanjutnya kepada tim polisi dan tim rakyat, jika ada yang ingin menambahkan perdebatan, saya akan membukanya. Dipersilakan dengan waktu hanya kurang lebih 7 menit. Lihat dulu tulisannya. Action. Baiklah, terima kasih kepada tim sejarawan yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya ada akan sisi debat di mana tim polisi dan tim rakyat akan menambahkan perdebatannya. Dimulai dari sekarang dengan waktu kurang lebih 7 menit. Terima kasih. Kami tidak menolak bahwa dalam beberapa kasus informasi berkembang seiring penyelidikan berjalan. Proses hukum memang membutuhkan waktu. Perubahan informasi bukan berarti penutupan fakta, melainkan hasil dari pendalaman bukti. Selanjutnya, terima kasih. Kami tidak menolak bahwa dalam beberapa kasus informasi berkembang seiring penyelidikan berjalan. Proses hukum memang membutuhkan waktu. Perubahan informasi bukan berarti penutupan fakta, melainkan hasil dari pengalaman bukti. Selain itu, kami memiliki mekanisme internal seperti propam dan pengawasan berlapis. Tidak semua proses dapat dibuka ke publik sejak awal. Benar nih polisinya nih. Mama nggak betul ya mama nih.
hukum memang membutuhkan waktu perubahan informasi, bukan berarti penutupan fakta, melainkan hasil dari betul lo, kebencus nih ngantus ya lo di sini hukum yang harus dijaga. Kami memulai dengan pertanyaan langsung. Jika memang sistem pengawasan bisa berjalan dengan baik, mengapa beberapa kasus besar publik baru mengetahui fakta sebenarnya setelah tekanan media dan masyarakat meningkat? Apakah ini bukan bukti bahwa sistem internal cenderung reaktif daripada preventif? Langsung pindah. Solidaritas bukan berarti melindungi pelanggaran Solidaritas bukan berarti melindungi pelanggaran. Solidaritas adalah menjaga moral institusi. Jika ada individu bersalah, kami proses banyak anggota yang sudah dipecat tidak hormat. Ya, apakah ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemudian? Banyak anggota kami yang sudah dipecat tidak hormat. Apakah Anda mengaku bahwa budaya solidaritas internal kadang menjadi menghalang rasa prestasi? Mengeneralisasi bahwa ada budaya melindungi pelanggaran tidak sepenuhnya tepat. Mengeneralisasi bahwa ada budaya melindungi pelanggaran tidak sepenuhnya tepat. Apakah Anda mengaku bahwa budaya solidaritas internal kadang menjadi penghalang transportasi? Evaluasi terus dilakukan, rekrutmennya kini lebih transparan, berbasis chat, user asisten tes, dan diawasi pelatihan hal juga ditingkatkan. Apakah Anda evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pembinaan kita anggota? Namun kami menghadapi tantangan besar di lapangan, lingkungan sosial, dan tekanan tugas juga mempengaruhi perilaku individu. Jika warga biasa melakukan kekerasan, hukum ditegakkan cepat, mengapa ketika aparat melakukan publik sering melihat proses yang lebih panjang dan rumit? Karena kasus aparat sering memiliki dimensi etik dan pidana sekaligus. Ada dua jalur, proses internal dan peradilan umum. Itu sebabnya terlihat lebih panjang. Jika rakyat merasa hukum tidak bersalah, maka internalisasi institusi lemah. Apakah kepolisian menyadari bahwa Internal dan peradilan umum itu sebabnya terlihat lebih panjang. Jika rakyat merasa hukum tidak setara, maka legitimasi Itu sebabnya terlihat lebih panjang. Jika rakyat merasa hukum tidak setara, maka legitimasi institusi melemah. Apakah kepolisian menyadari bahwa persoalan terbesar saat ini adalah krisis kepercayaan? Namun kami tegaskan tidak ada kebijakan resmi untuk meringankan pelaku hanya karena ia anggota polisi. Kami ingin sistem yang membuat pelanggaran semakin sulit terjadi, bukan sekedar menghukum setelah terjadi. Kami menyadari kepercayaan publik sangat penting, karena itu kami membuka ruang pengaduan, meningkatkan transparansi dan bekerja sama dengan Waktu habis. Baiklah, terima kasih kepada kedua tim sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Sekarang untuk yang terakhir adalah saya akan memberikan kesempatan kepada tim sejarawan. Dimohon pendapatnya. Terima kasih kepada kedua tim sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya kepada tim sejarawan akan menampilkan kesimpulan. Waktu silakan. Debat hari ini menunjukkan bahwa demokrasi bekerja jika rakyat dapat mengkritik dan institusi dapat menjawab. Persoalan utama bukan sekedar oknum atau sistem, tapi bagaimana memastikan bahwa setiap pelanggaran diproses secara adil, transparan, dan konsisten sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.
karena dalam negara hukum, legislatif penegak hukum tidak hanya dibangun oleh aturan, tetapi juga oleh rasa keadilan yang dirasakan di masyarakat. Itulah gambaran objektif dan dari kesimpulan perdebatan hari ini. Dan dari kami Ya. mungkin dari kami dari tim sejarawan, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Baiklah, debat sudah saya terima. Terima kasih untuk para ketiga tim yang sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Karena kesimpulan sudah diberikan oleh tim sejarawan, jadi moderator tidak perlu lagi menyampaikannya. Sekian dari debat kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.